Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Oke, minta maaf kepada teman-teman ya yang sempat tadi kita mau buat masuk di kelas Zoom meeting tapi batal ya karena ada halangan, dan juga beberapa partisipan ternyata yang udah buat janjian kemarin mereka punya kesibukan, kemungkinan di hari besok ya, di Selasa, di hari Senin ya, maaf, di hari Senin nanti malam, tepatnya di waktu malam hari dimana orang sudah aktivitas berkurang. Kalau kita ambil jam siang mungkin aktivitas mereka mungkin lagi sibuk ya, jadi aku ambil hari Senin malam hari. Itu nanti akan ada classroom yang ada di Zoom meeting, kita akan diskusi di situ, dan ada beberapa banyak yang pertanyaan akan aku ajukan, dan teman-teman juga bisa bertanya, semua member bisa bertanya di dalam. Sekarang karena tidak batal untuk di kelas Zoom meeting Telegram, saat ini aku akan buat video tentang lanjutan kemarin, materi tentang melihat atau menganalisis sebuah pasar menggunakan analisa candlestick, capatan, dan support dan resisten ya, yang selama ini kita gunakan sebagai dalam analisis mengambil keputusan dalam melihat signal trading forex dan gold ya. Oke, baik, sekarang kita gunakan pair yang ada aja dulu kemarin. Ini lagi terbuka ya, gold ya saat ini. Kalau kita melihat pergerakan gold, seperti mana bahasa aku kemarin mengatakan bahwa gold itu harganya akan bearish ya, atau akan turun, bearish ya. Kalau bullish itu naik. Oke, sekarang kalau kita melihat menggunakan analisis, kita menggunakan time frame 4 dan kita menarik garis menggunakan analisa trend line ya, kita bisa menariknya seperti ini. Kita tarik, ini udah ada satu volume ya, ada satu volume di mana market itu bergerak bullish di sini. Seperti kita ketahui bersama bahwa pergerakan atau volatility yang ada di gold memang cukup besar dan ideal untuk kita ikuti. Dan bila mana kalau kita melihat juga pergerakan selama ini juga gold bisa memberikan kita profit yang cukup bagus. Kalau kita melihat seperti ada analisa terjadi saat ini seperti ini, bahwa market itu udah break resisten. Karena kenapa? Di sini terjadi konfirmasi ranging sebuah market di H4 yang dimana memiliki sebuah resisten area yang ada di sini. Ini adalah sebuah bentuk candlestick area resisten. Baiklah, kalau aku tarik garis, ini area resisten, sebut resisten, dan aku coba tandain area candlenya. Ini area candlenya, mungkin agar mudah dilihat aku hilangkan untuk yang satunya. Baik, sekarang aku coba perbesar di sisi itu tadi. Kalau kita melihat ada candle seperti ini. Nah, baiklah teman-teman, kita bisa lihat ini tuh area candlenya. Aku perbesar dan persempit lagi. Ini adalah sebuah area candle di mana ini menunjukkan bahwa area ini adalah resisten. Kita tinggal menarik garis, kita tarik garis aja di area ini. Ini adalah sebuah resisten area. Artinya di area ini harga itu akan bergerak turun ketika tersentuh. Itu disebut dengan resisten ya. Dan mengapa aku mengatakan bahwa area resistennya break ya, walaupun nggak kesentuh memang akan tetapi di sini kalau kita melihat, kenapa aku mengatakan area resistennya break, karena area ini adalah area ranging, di mana area ranging ini memberikan konfirmasi bahwa market akan bullish. Kita menarik lagi kesimpulan di sini. Kalau kita tarik ini, kita akan, kalau menggunakan analisa menarik sebuah kesimpulan dari sebuah trend line, maka memang
break, ketika trendline-nya break, bahwa kesimpulannya market akan bullish seperti itu. Jadi ini bullish dan ini buktinya naik. Tetapi kita melihat sebuah candle ini tadi, dan di candle ini ada berbagai macam candle yang ada, contohnya seperti ini juga. Nah, kita melihat, tapi coba disarankan untuk menggunakan analisa ini, kita melihat sifat atau karakteristik pair itu berbeda-beda. Bisa saja hal itu berlangsung dalam cakupan yang begitu lama, dan bisa saja tidak. Jadi tidak akan selamanya bisa digunakan. Dan satu hal lagi, trading kita harus tetap pakai stop loss, dan karena stop loss juga adalah bagian dari trading. Oke, baiklah, aku akan lihat lagi. Ada berbagai macam candle di sini. Ini ada salah satu candlenya juga adalah ini. Kalau ini engulf ya, ini engulfing, dan ini juga kita bisa ambil patokan. Ini juga resisten area. Dari konfirmasi dari candle, kita tinggal tarik garis aja. Maaf, aku tidak akan menarik garis seperti itu, tapi aku akan menarik garis seperti ini aja. Di sini kita tinggal tarik garis ke sini. Itu resisten, dan ini udah benar ya, dan market naik. Harga koreksi, bukan market tapi harga. Resistance time, oke. Aku tepatin lagi sedikit. Oke, baiklah. Setelah seperti ini terjadi harga seperti itu, ternyata memang harga bergerak naik ya. Walaupun resisten turun, harga ternyata resistennya break dan harga naik. Jadi terbentuk sebuah channel atau sebuah area jadi semacam ini. Dan bisa, ketika aku pernah mengatakan di mana sebuah resisten itu bisa menjadi daerah support, maka resisten ini karena udah di break di area yang sini, di area ini memang kesentuh tapi sempat turun dikit kemudian naik lagi, maka resisten namanya resisten breakout ya. Aku tulis aja dengan resisten BO, resisten BO itu artinya resisten breakout. Oke, resistennya udah breakout, dan kalau kita tarik, kita mau benar-benar mirip tersentuh lurus ya. Kita lihat ya, resistennya breakout, maka harga itu akan menjadi support. Sekarang kalau memang resisten breakout dan memang dia jadi sebuah support, kita tinggal lihat lagi. Oh, ternyata memang benar, ternyata itu adalah jadi support. Contohnya di sini harganya itu kesentuh udah banyak kali ya, banyak kesentuh, dan aku coba tarik lagi garisnya lagi. Ini kesentuh satu juga, ini termasuk ini juga ya, ini juga yang garis bawah ini termasuk itu juga. Oke, kita hilangin aja ya garis ini, karena kalau jadi agar lebih mudah dipahami lah. Ini juga termasuk resisten breakout ya. Jadinya support, resisten yang jadi support, resisten yang menjadi support. Aku tulis aja ini udah jadi support karena udah breakout. Aku tulis R sama dengan S. Kedua ini ya. Ini juga sama, resisten juga yang udah jadi daerah breakout ya. Tadinya materi ini tidak akan dibawakan dalam video di YouTube ya, tapi apa teman-teman, sharing aja. Nanti kita juga akan sharing. Dan ternyata memang di sini support juga, dan harga juga lagi meledak. Harganya ketika naik dan dia ternyata langsung break ya, langsung tak menjentuh, dia langsung balik. Jadi kita menunggu apakah resisten ini akan di break out atau enggak. Kalau enggak, harga bisa jadi naik. Kalau tidak, harga bisa lanjut turun. Ya, seperti itu. Dan seperti aku katakan tadi bahwa resisten itu ada berbagai macam ya. Kalau dalam bentuk candlestick yang harus kita konfirmasi, dan ini juga resisten area juga. Jadi kita bisa tandain area ini juga gitu. Jadi kita menandain area ini juga bisa. Ini juga area. Jadi cara tandainnya gimana? Kita tinggal tandain aja kayak gini. Bisa.
Yang jelas kita mau nandainya di posisinya di bawah, di atas, itu sama aja, bisa aja. Tapi kalau posisinya kayak gini, di angle, berarti kita nariknya di bawah. Posisinya benar-benar pas di bawah dari jarum. Gitu. Itu adalah resisten. Jadi bila mana market naik bisa jadi sampai di sini, karena di sini adalah area resisten. Misalnya, oke. Seperti itu. Dan bila mana kita melihat seperti ini, bahwa kita melihat kekuatan sebuah candle yang mana bullish dan sudah dikonfirmasi turun seperti ini, kita udah bisa ambil kesimpulan bahwa kita akan melakukan yang namanya sell, gitu kan. Walaupun sebenarnya langkah baiknya kalau kita follow the trend, tapi follow the trend bagus, cuman kita harus tentukan juga kapan kita menjadi following the trend dan kapan kita berhenti untuk menjadi following the trend. Jadi ada fenomena-fenomenanya yang agak susah ditentukan, gitu caranya. Nggak sampai, dia nggak sampai, ini nggak sampai ya. Resisten itu kadang nggak sampai, tetapi dia sudah breakout gitu, biasa. Baiklah, dan sekarang semoga area ini udah di breakout ya. Kalau dia di breakout seperti yang aku katakan kemarin, maka kalau kita gunakan area risknya itu di sini dan di sini area risknya seperti aku katakan kemarin. Area risknya di sini kita gunakan berarti kita mengambil area TP-nya itu di sini. Bisa jadi tuh area TP-nya itu sangat besar sekali kawan ya. Teman-teman semua trader, teman-teman trader yang ada di bull trading ya, khususnya yang umumnya bull forex trading dan khususnya bull flip ya. Baiklah. Oke, sekarang kita rubah sedikit properties, kita ganti warnanya biar mudah dilihat. Oke, anggaplah ini risknya dan ini rewardnya seperti yang aku katakan. Oke, thank you. Dan seperti ini, mudah-mudahan seperti ini. Ini adalah bagian dari analisa long trend di H4 ya. Kita gunakan RR1/3 lah. Oke, baik. Selanjutnya kita banyak yang bertanya tentang EURUSD karena termasuk EURUSD kemarin kita hit SL ya, dan benar-benar yes, benar-benar ternyata benar ya, yaitu EURUSD kita TP3 berdasarkan support dan resisten yang ada di VIP ya, kita ambil sell dan ini areanya ternyata area resistennya break dan jebol, jadi area resistennya hilang ya berdasarkan indikator dan tools yang kita punya. Dan saat ini kita lagi menunggu momen terbesar untuk melakukan sell yang ada di pound sterling ya, BPUSD. Kenapa aku mengatakan seperti itu? Nah, kita hilangin aja semua. Kita jadi di sini di video kali ini kita trading tanpa menggunakan indikator. Banyak orang yang sangat membutuhkan itu karena begitu banyak indikator katanya sangat mengganggu. Ada beberapa orang yang mengatakan sangat mengganggu, tapi menurut aku dengan adanya indikator itu kan sebenarnya membantu ya, tapi tergantung di balik membantu itu ada juga kekurangannya, dapat mengganggu gitu. Artinya mengganggunya kayak gimana? Artinya kita jadi pelimpan karena kita tidak konsisten dengan konsep trading yang kita punya, seperti itu. Baiklah, sekarang kita akan fokus menggunakan candlestick aja. Oke, baiklah, kita akan mencari area ya di H4 ini, di mana areanya. Di H4 ini nggak ada area di H4. Kita buka lagi, kita lari jauh ya, benar-benar kita lari jauh ini. Kalau begini nih kita bisa lari jauh. Untuk mencari areanya itu kita butuh konfirmasi, benar-benar konfirmasi, dan belum ada ya. Bentar, kita cari konfirmasi dulu. Nah, ini bisa jadi konfirmasi. Aku udah mulai menemukannya. Ini ada dua satu ini. Ini kalau mudah-mudahan teman-teman bisa lihat. Ya. Kalau enggak nanti bisa dicari sendiri di laptopnya. Ya, bagusnya pakai laptop. Kenapa bagus trading pakai laptop ya? Jawabannya ya seperti ini, karena lebih bisa melihat harga sebelumnya.
seperti itu ya. Kita tarik garis aja, tarik garis aja di sini, atau bisa ditepak pas aja, nggak ada masalah. Kita tarik aja garis ke situ ya, kita tarik aja, kita lihat, oh ternyata benar. Jadi momen resistannya saat ini ada di situ gitu. Jadi kalau kita melihat candlestick ya kayak gitu bahasan. Jadi memang aku akan buat, kita cari lagi pair yang lain lagi. Kita coba USD Kanada udah ya, udah TP ini udah biasanya. Kita coba cari pair lain ya. Kita coba yang nggak ada di sini aja. Kita coba GBP NZ ya. Coba cari GBP NZ ya. Atau GBP NZD, kita cari lagi. Coba GBP JPY lah yang banyak di orang suka juga, banyak teman-teman terus. Sama sih kalau GBP, nggak jauh beda sih, kita cari yang lain lagi biar lebih enak lah. Kita coba cari yang lain lagi. Apa sih yang bagus sih? Kita coba Euro Kanada aja ya. Coba Euro Kanada. Nah, teman-teman bisa disimak ya ini videonya, disimak, dan bila merasa terbantu ya jangan lupa kita like videonya juga ya guys, teman-temannya semua, brother, teman-teman trader. Kita harus tetap semangat dalam trading agar kita selalu diberikan keuntungan yang berlimpah. Baiklah, kita lagi mencari, kita coba kita scroll dari awal ya. Oh ini satu H4 ya, sayang kita buka H4, lebih disarankan menggunakan H4 karena time frame-nya lebih besar dan volatility-nya lebih bagus dan jarang memberikan fake signal ya. Baik. Kita scroll dengan sabar. Kita scroll dengan benar-benar sabar. Kita cari di mana harga, kita scroll lagi dengan sabar. Kita scroll dengan sabar, memang mencarinya juga tidak ini juga ada dapat satu momen, di momen ini kita bisa masuk ini momennya ya, ini bisa masuk momen ini di mana momen resisten ya. Jadi kalau kita dapatnya di bawah ya dia jadi resisten area, kalau dapatnya di atas jadi resisten, kalau dapat di bawah jadi support gitu. Jadi coba kita lihat antara keduanya dari bawah juga, kita cari dari bawah juga, kita lihat juga dari bawah, dapat dari bawah. Kalau nggak bisa tentukan dibalik aja layarnya. Oke. Baiklah, belum ada, masih belum ada. Tetap semangat kita cari, masih belum, udah sampai ya, kita belum menemukan juga yang di bawah, belum bisa dikatakan ya. Kalau ini sih, ini hammer sih, ini bagus. Kalau ini konfirmasinya ini hammer. Ini ada candle 2 begini, hammer bagus ini untuk buy ya, untuk buy bagus. Kita tarik aja untuk buy ya, ini konfirmasi buy ini bagus untuk buy. Baiklah, kita masih scroll ya, aku udah nggak lihat ke atas lagi ini. Kita masih scroll, masih semangat scroll, masih belum menemukan. Jadi memang masing-masing mata uang atau pair itu kan karakteristiknya berbeda-beda, jadi jenis candle juga berbeda-beda, dan ini Euro Kanada loh, dan memang beda gitu kan bahasanya. Baiklah, masih belum ya, udah jauh banget ini ya. Kita mencari ini memang butuh sabar, karena memang tidak semua pair itu bisa kita gunakan gitu. Ini bisa, jadi ini adalah resisten, ini resisten. Resisten bisa jadi konfirmasinya sangat mantap lah, resisten ini. Kita tulis aja resisten. Sekarang yang jadi kendala, kita belum menemukan support ya. Ini juga bisa, ini bisa jadi support. Mantap, ini bisa jadi support ini.
Yang bawah tadi, mana tadi? Aduh, mana? Aduh, mana dia? Aduh, mana tadi? Kelewat guys. Kelewat. Aduh, keulang guys. Aduh, ada lagi nyarinya nih. Nyari tadi. Keulang tadi. Ini dia. Kita ganti jadi kotak biru ya. Ini jadi support. Ada berkumpul candle-candle kecil ya. Kita tarik garis aja. Ini bisa jadi area support, tinggal kita tandain. Jadi ada dua area, ada support dan resistance gitu. Tapi ini kan bukan untuk yang channel ya, support. Jadi kita cari beberapa signal valid yang sangat bagus, persentase untuk memberikan keuntungannya ya udah seperti ini. Kita tidak akan scalping, tapi kita akan menunggu, benar-benar menunggu momen gitu kan bahasanya. Baiklah, sekarang kita akan kembali di harga sekarang. Aku tidak melihat tadi bahwa itu adalah harga sekarang atau harga kemarin, aku tidak lihat. Dan ketika aku menarik, ternyata di harga sekarang itu benar-benar market itu turun. Ini salah satu contohnya, di konfirmasinya ada 2 turun. Wah, ini karena dia adalah memang area resistan gitu bahasanya. Jadi setiap menyentuh itu memang dia akan turun gitu. Kita kita perkecil ya tampilannya. Kita melihat ini seperti yang aku katakan tadi, bahwa bisa kita lihat bahwa harga itu bergerak di situ. Ini lihat, harga itu bergerak, support ya, harga itu bergerak di situ. Support yang kita tandain tadi, resisten yang kita tandain tadi, ini juga termasuk. Kita melihat ya, tandain itu juga termasuk. Oh iya, kita tandain ini aja juga termasuk. Tapi kalau tandanya seperti ini mah sebenarnya dia di bawah, bisa di mana aja ditarik. Bisa validnya bisa di sini juga tarik, di bawah dari titik jarum sebuah candle gitu. Tergantung mata uangnya sih, tergantung mata uangnya ya, bisa kita lihat ya. Jadi kita cari, kita lihat mana yang benar-benar valid, mana yang memberikan ya, itu yang jadi kita ambil kesimpulan gitu. Memang agak ribet ya, agak rumit ya, bahasanya agak rumit. Support ya, lihat support, dan ini ketika ada support ini kan di sini naik ya, harga naik juga termasuk naik ya. Kemudian di sini di break dan harga turun. Ketika udah di break, begitu dia harga udah naik, harga turun sampai di support selanjutnya. Dan mungkin seperti ini aja yang jelas dari ketika memang tidak 100% valid ya, tetapi walau dan 80% dari signal yang kita analisa, kita lihat, kita dapat signal untuk trading, untuk entry, itu sudah sangat bagus menurut aku. Dan sebenarnya sejauh dimanapun kita belajar, sejauh manapun kita menggunakan broker, kita menggunakan auto chartis, kita menggunakan indikator, kita menggunakan apapun itu, dan memang ada beberapa pendapat orang tertentu di luar sana yang tidak menggunakan indikator, dan mereka mengatakan bahwa membuat mereka bingung. Sejatinya karena mereka udah belajar banyak hal tentang support dan resisten. Jadi kita melihat support dan resisten itu melihat harga sebelumnya, kita melihat harga sebelumnya dalam menentukan signal apa yang akan kita ambil ya guys. Sekarang aku lihat di videonya udah sekitar 23 menit ya. Baiklah, aku akan tambahkan lagi sedikit agar ada panjang dikit lah videonya ya. Baiklah, kita sekarang juga coba kalau untuk Euro JPY ya. Untuk Euro JPY kita kemarin termasuk udah untuk Euro JPY stop loss ya kan guys kemarin. Jadi aku coba lihat aja yang tentang mapping area untuk khusus Euro JPY ya, termasuk aku tambahkan dikit mana ya. Ada tuh template-nya, ranging mapping ya. Jadi untuk Euro JPY itu areanya tuh seperti ini, kontrol ya, buka hampa gini. Jadi ada area-areanya, ini area-area JPY. Jadi ini ranging mapping, tetapi ternyata pada saat ranging mapping ini terjadi ranging di sini kan, ranging ya, ini termasuk ranging di sini. Dan pada saat ada khusus yang ini ranging juga,
Ini ranging, masuk kolom ini ranging. Ini rangingnya. Ranging ini juga di area sini, dan ini trending. Gitu. Jadi analisisnya seperti ini benar-benar banyak ya, benar-benar banyak. Dan ketika kita melihat kekuatannya itu ya udah, kalau kita melihat template ini, kalau kita buy di sini ya, di sini stop loss, berarti buy di sini, TP di sini. Misalnya sini kita buy, sini stop loss, berarti TP di sini. Gitu. Jadi ini template-nya menggambarkan gitu, lebih lebih efisien untuk beli di TP kalau untuk Euro JP gitu. Banyak orang yang tidak sadar kalau menggunakan signal Euro JP atau analisa dan trading Euro JP kita menggunakan TP jarang banget atau tidak tersentuh, guys. Jadi karena sifat karakteristiknya dan analisanya berbeda dengan pair yang lain. Oke, dan ini Euro Kanada. Oke, mungkin itu saja video dari saya ya, termasuk kepada teman-teman. Terima kasih yang udah nonton video ini, dan semangat terus trading, semangat. Jangan pernah menyerah, karena bisnis ini diperlukan kekuatan mental dalam market, dan juga sebenarnya dibalik perkataan kekuatan mental itu adalah dibutuhkan kesabaran yang tingkat tinggi gitu guys. Jangan serakah dan tetap sabar, tetap menggunakan money manajemen di koridornya. Jadi kalau misalnya dalam modal $6.000, $4.000, $5.000 misalnya menggunakan lotnya pada koridornya, misalnya udah ditentukan itu maksimal lotnya itu adalah 0,50, 0,60 bahkan sampai di satu lot, maka itu adalah maksimum lotnya, jangan ditambah gitu. Ditambah nanti ketika apakah itu dia mengambilkan keputusan pada saat scalping. Jadi jangan trading itu, jangan ketika profit menjadi seorang scalper dan ketika rugi menjadi seorang swinger, jangan ya. Jangan. Bagaimana kalau dibalik, kita jadi seorang swinger aja, ketika rugi kita jadi seorang scalper. Dibalik aja, coba kalau bisa dibalik gitu. Jangan ketika menjadi seorang trader, ketika profit menjadi seorang scalper, dan ketika rugi menjadi seorang swinger. Dibalik aja, ketika untung atau ketika dalam keadaan profit kita menjadi seorang swinger, dan ketika rugi kita menjadi seorang scalper. Aku Paul Richard, owner dari Bull Forex Trading, mengucapkan terima kasih dan enjoy your trading.